Halo, saya Kristiati dari Universitas Kristen Petra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang PDD UKPPT, Pendidikan dan Pengajaran dari mata kuliah yang saya ambil. Saya mengajar mata kuliah Interior Product Design, Residential and Hospitality Space, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek yang secara spesifik berhubungan dengan desain interior, sehingga di dalam pembelajarannya tidak hanya mengenai desain produk dan juga penggunanya, tetapi wajib untuk memahami konteks ruang di mana produk tersebut akan ditempatkan. Diharapkan mahasiswa dapat merumuskan permasalahan dan juga memberikan solusi desain ruang private pada rumah tinggal dan juga pemecahan permasalahan kebutuhan aksesoris interior yang estetis, teknis, dan juga fungsional. Mata kuliah ini dilakukan di semester 3 dan jumlah SKS-nya adalah 8 SKS. Deskripsi mata kuliah Interior Product Design Residential and Hospitality Space terbagi menjadi dua proyek. Yang pertama, mahasiswa akan mencoba memecahkan permasalahan dari desain interior ruang private pada rumah tinggal, khususnya pada ruang tamu, dan pada proyek satu ini produknya adalah membuat gambar presentasi desain interior ruang. Kemudian untuk proyek 2, mahasiswa akan memecahkan permasalahan kebutuhan aksesoris interior dengan penekanan pada pola bentuk dan bahan untuk ruang private. Aksesoris yang dirancang berupa panel untuk partisi dinding lantai ataupun plafon. Bisa juga mereka merancang aksesoris ruang seperti lampu, lentera, wall art, wall decor, cermin, jam, artwork yang memiliki fungsi dekoratif dan juga fungsi penunjang untuk rumah tinggal. Luaran dari proyek 2 ini adalah produk aksesoris interior final dengan skala 1:1. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 7 CPMK yang wajib dicapai oleh mahasiswa. Poin 1 dan 3 fokus pembelajarannya pada perumusan masalah dan pengimplementasian dalam perancangan ruang berdasarkan teori dan pemecahan masalah dari studi kasus. Sementara pada poin 4 dan 7, capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan dapat menguasai dan mengidentifikasi serta mengembangkan ide gagasan untuk merancang aksesoris interior untuk rumah tinggal. Strategi pembelajaran untuk mata kuliah ini dilaksanakan secara daring karena sedang pandemi menggunakan model project based learning, di mana pendekatannya menggunakan proyek secara inquiry. Mahasiswa mencoba untuk memecahkan problem dari permasalahan spesifik dan otentik yang mereka temukan di rumah tinggal masing-masing. Untuk SKS-nya terbagi atas perkuliahan 2 SKS, kemudian tutorial 2 SKS, di mana mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok kecil dengan jumlah antara 8 sampai 10 mahasiswa dan dibimbing oleh tutor atau asisten dosen. Kemudian untuk praktikum studio dan laboratorium 4 SKS, di mana mahasiswa akan melakukan eksperimen berbagai teknik, bahan, dan material yang mereka bisa pelajari. Sementara ini karena masa pandemi, praktikum dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk materi pembelajarannya ada 2 hal yang terkait dengan proyek yang dihasilkan. Sebelum ujian tengah semester, penekanan pembelajaran lebih kepada teori desain interior dan rumah tinggal, serta proses design thinking sebagai metode pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengembangkan ide desain melalui proses design thinking. Kemudian setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan belajar terkait teori produk dan aksesoris interior serta kriteria pembelajaran menggunakan metode design thinking. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan video conference yang pertama, baik itu melalui Google Meeting ataupun Zoom. Kemudian mahasiswa juga dapat mengakses materi pembelajaran melalui
e-learning Universitas Kristen Petra, yaitu Cloud Lentera, dan juga mahasiswa dapat secara online mengunduh modul yang ada di e-learning UK Petra untuk melihat kriteria-kriteria tugas yang akan dicapai selama 1 semester. Untuk interaksi pembelajaran ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama yaitu dengan diskusi kelas diharapkan tercapai masukan dan juga kritik desain terkait alternatif desain yang sedang dirancang oleh setiap mahasiswa, di mana mahasiswa mendapatkan masukan baik melalui dosen, asisten dosen, dan juga rekan mahasiswa yang lain, baik itu melalui Line, melalui Google Meeting, ataupun Zoom. Dan juga dilakukan diskusi kelompok kecil di dalam kelompok dan bersama dengan asisten dosen untuk mendapatkan masukan terkait desain yang sedang dirancang. Kemudian untuk interaksi pembelajaran yang lain juga ada sosial media yaitu Instagram yang diharapkan mendekatkan diri kepada mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengupload setiap karya, alternatif karya yang mereka buat di sosial media dan dapat memberikan masukan kepada rekan mahasiswa yang lain dan juga mengapresiasi karya mahasiswa. Ini adalah tampilan dari Instagram Interior Product Design Residential and Hospitality Space, di mana setiap karya diupload di sana dan mahasiswa dapat memberikan like ataupun komen serta mengapresiasi hasil karya dari rekan-rekannya. Untuk asesmen pembelajaran, mahasiswa bisa memperoleh kriteria detail format tugas melalui modul kerja yang telah disampaikan di awal semester, kemudian untuk menguji dan juga mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa tentang materi yang diajarkan, maka akan dilakukan kuis online melalui Quizzes, dan juga untuk pengumpulan tugas itu dilakukan melalui sosial media seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di dalam metode pembelajarannya, mata kuliah ini berfokus kepada strategi design thinking, yaitu suatu metode yang banyak digunakan oleh desainer di dalam mengembangkan ide-ide desainnya, dan yang pada intinya design thinking ini berpusat kepada manusia sebagai penggunanya. Design thinking terdiri dari 5 tahap yang di mana 5 tahap ini akan ada proses-proses yang harus dilalui oleh mahasiswa, yaitu empati, penentuan, ideasi, prototipe, dan juga tes. Untuk kriteria penilaian ada 3 evaluasi yang dilakukan antara mahasiswa, asisten dosen, dan dosen, diharapkan untuk bisa menilai pencapaian mahasiswa sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam kontrak perkuliahan dan juga modul, sehingga bisa menilai hasil kerja mahasiswa dalam setiap tahapannya sesuai dengan design thinking. Di dalam proyek pertama, yaitu perancangan ruang di dalam rumah tinggal, di mana mahasiswa merancang ruang tamu, mahasiswa akan masing-masing akan membuat gambar presentasi redesign dari ruang tamu berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna, sehingga mereka akan merancang ruang tamu yang baru dari hasil ruang tamu tersebut. Kemudian mereka mencoba mengidentifikasi kebutuhan aksesoris rumah tinggal yang akan menjadi acuan untuk proyek yang kedua. Jadi mereka akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan apa saja di dalam ruang yang sudah dirancang membutuhkan berapa banyak aksesoris rumah tinggal. Kemudian alternatif ini yang kemudian nanti dicoba dipecahkan menjadi sebuah desain-desain aksesoris rumah tinggal yang nanti akan menjadi produk final. Di dalam proyek 2, untuk dapat memahami penekanan terhadap bentuk dan bahan, maka dilakukan eksperimen berbagai variasi karakter bahan yang diharapkan dengan mahasiswa mempelajari banyak karakter bahan, mereka bisa memahami jenis bahannya, bagaimana cara mengolah bahan, dan juga bentuk sesuai dengan karakter bahan yang akan mereka coba eksperimenkan.
Bahan-bahan tersebut adalah bahan plastik seperti clay, rotan dan kayu, bahan recycle yaitu mendaur ulang kembali kertas bekas, kemudian bahan sintetis seperti akrilik dan juga bahan metal. Prosesnya mereka akan membuat alternatif idenya dengan sketsa ataupun melakukan eksperimen langsung dengan bahan atau bahan pengganti. Karena di dalam masa pandemi, maka proses eksperimen dilakukan secara mandiri. Pada saat sebelum pandemi, eksperimen untuk mempelajari tentang karakter bahan dan bentuk banyak dilakukan di laboratorium kayu dan bahan yang dimiliki oleh program desain interior Universitas Kristen Petra. Di sana mahasiswa tidak hanya sekedar mampu menguasai desain secara gambar, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk bisa menguasai pengetahuan tentang bahan mesin, sehingga mereka dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang pengolahan bahan. Ini adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah eksperimen dari kertas bekas yang didaur ulang, kemudian didesain menjadi lampu gantung yang memberikan karakter unik dengan ciri yang berbeda. Eksperimen yang lain yaitu eksperimen metal, dari bahan metal menggunakan bahan pengganti, karena eksperimennya dilakukan di rumah masing-masing, sehingga mahasiswa diharapkan merancang, mendesain atau membuat alternatif desain aksesoris dengan bahan metal yang diharapkan memiliki unsur gerak di dalamnya. Seperti contoh ini, bagaimana sebuah produk memiliki unsur gerak baik secara manual ataupun menggunakan mesin penggerak. Kemudian eksperimen selanjutnya yang dilakukan adalah eksperimen kayu dan rotan, karena keterbatasan bahan dan juga dilakukan secara mandiri di rumah, maka untuk eksperimen bahan ini dilakukan dengan sketsa. Mereka mencoba menggali ide, bentuk, kemudian dikembangkan menjadi sebuah desain aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan ruang tamu masing-masing. Kemudian ada eksperimen bahan sintetis berupa akrilik, di mana mereka mencoba membuat maketnya dan coba mewujudkannya sesuai dengan karakter bahan aslinya. Kemudian juga ada eksperimen bahan plastis yaitu clay. Mereka belajar untuk memahami karakter bahan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari aksesoris dari ruang tamu yang telah didesain. Setelah beberapa alternatif desain yang telah dibuat, mereka kemudian mencoba memilih satu desain untuk dikembangkan menjadi desain final. Setelah desain final didapat, maka kemudian mahasiswa melakukan proses penggambaran gambar kerja dan juga gambar presentasi, yaitu berupa gambar multiview, gambar detail, dan juga assembly drawing yang berguna untuk berkas evaluasi dan juga berguna untuk proses produksi di tahap akhir untuk membuat prototipe skala 1:1. Ini adalah luaran produk 1:1 dari Sulaiman Firdaus, sebuah produk vas bunga yang memiliki nilai keunggulan tidak hanya sebagai vas, tetapi juga ada lampu sehingga memberikan efek dramatis di dalam sebuah ruang. Dari hasil produk yang telah dirancang, kemudian produk tersebut ditempatkan pada desain ruang yang telah diredesain, yaitu ruang tamu. Diharapkan dengan penempatan produk ini akan terjadi keselarasan, ya,
dan juga kesatuan antara ruang dan juga produk yang dihasilkan, dan ini menjadi salah satu kriteria di dalam evaluasi yang dilakukan bersama dengan asisten dosen dan juga dosen pengumpul. Berikut contoh yang lain, keluaran produk 1:1 dari mata kuliah ini. Ini ada karya wall decor dari Alfred Manuel yang tidak saja sebagai penghias dinding, tetapi juga ada efek lampu yang memberikan kesan yang berbeda di dalam ruang. Kemudian produk yang telah dibuat ditempatkan pada redesain ruang tamu yang telah dirancang sebelumnya. Contoh yang lain adalah sebuah produk prototipe 1:1 yang dirancang oleh Tamiya Sipora. Produk ini memiliki keunggulan tidak bersifat statis, tetapi dapat dibongkar pasang sesuai dengan keinginan dari pengguna, sehingga pengguna bisa mengkonfigurasi sesuai keinginannya. Dan ini adalah hasil render dari produk yang telah ditempatkan pada ruang tamu yang telah diredesain sebelumnya. Hasil angket mahasiswa untuk mata kuliah interior produk desain residensial dan hospitality space cukup baik dan juga menarik menurut mereka. Dan tetapi ada satu penilaian terkait pelayanan staf laboratorium dan studio yang tertampak dalam tabel yang rendah karena selama proses pandemi laboratorium dan studio tidak digunakan. Mahasiswa melakukan proses eksperimen dan juga proses praktikum secara mandiri di rumah masing-masing. Ini adalah referensi dari mata kuliah ini. Demikian yang saya dapat sampaikan melalui aspek pengajaran. Terima kasih.